adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa. Nah, kita semua udah pada rapih kan? Udah pada mandi, udah pada segar, udah siap nih untuk beribadah. Nah, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembahnya, kita mau meninggikan namanya. Kita mau katakan kalau Bapa, kami datang ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk memuji, menyembah nama-Mu yang kudus. Dengan sikap yang sungguh-sungguh, kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Tuhan Yesus, kami siap ya Tuhan untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk meninggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah hari ini hanya dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang Kak
Fani undang untuk bangkit berdiri. Kita mau gerakin badan kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus adalah pokok kita. Sedangkan kita adalah carangnya. Siapkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin bertumbuh di dalam Kristus. Nah, tapi kita masih tetap berdiri nih. Kita mau katakan firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku. Berdoa, kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami siap bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Kami siap berbuah di dalam-Mu ya Tuhan. Kau urapi kami, Kau bimbing kami ya Tuhan, supaya kami dapat terus bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kau urapi kami ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar ya Tuhan hari ini, itu bisa bertumbuh dan berbuah ya Tuhan, dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Kakak Santi ya Tuhan, dan Abel yang akan
memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi juga ya Tuhan, supaya kami semua ya Tuhan, baik yang mendengarkan, baik yang membawakan firman Tuhan itu sama-sama mendapat berkat yang sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Tentang sahabat. Nah adik-adik, sebelum kita dengar cerita tentang sahabat nih, Kak Santi mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak sih arti sahabat itu apa sih? Kamu tahu nggak Bel apa arti sahabat? Menurut Abel, sahabat adalah teman yang paling dekat untuk kita. Betul. Jadi adik-adik, sahabat itu adalah teman kita yang paling dekat, bahkan sudah sangat dekat seperti saudara kita sendiri adik-adik. Nah, kalau menurut Kak Santi ya, kayaknya sih hampir semua orang itu punya sahabat. Adik-adik juga pasti punya ya sahabat ya. Kalau Abel punya sahabat gak? Punya dong Kak, namanya Michelle. Kita udah sahabatan dari kelas 3 SD, kita sering cerita-cerita makanya kita deket. Jadi Abel dekat sama Michelle gara-gara suka cerita-cerita ya. Cerita-cerita bareng. Dari kelas 3, berarti udah lama banget ya. Sekarang Abel kelas 6 kan ya? Iya. Berarti udah 3 tahun ya sahabatan sama Michelle, lama juga ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu nggak kalau di Alkitab itu juga ada loh kisah tentang 2 orang yang bersahabat. Adik-adik tahu nggak kira-kira kisah tentang siapa ya ini ya? Apa? Iya betul, kisah tentang Daud dan Yonatan. Nah, Daud itu adalah yang pernah mengalahkan manusia yang tinggi dan besar sekali seperti raksasa adik-adik. Tahu nggak adik-adik namanya siapa? Yang tinggi dan besar seperti raksasa itu. Tahu nggak Bel kamu itu namanya siapa? Pasti namanya Goliat. Iya betul banget namanya Goliat. Nah adik-adik, jadi Daud itu pernah mengalahkan Goliat adik-adik. Saat itu adik-adik kan tahu ya mungkin cerita Goliat ya. Goliat itu kan tinggi dan besar sekali. Sedangkan Daud itu kecil. Nah Daud bisa ngalahin Goliat pakai apa ya? Pakai apa sih Bel? Daud ngalahin Goliat? Ketapel dan batu. Oh iya benar, pakai ketapel dan batu adik-adik. Luar biasa ya adik-adik, dengan hanya ketapel dan batu Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah adik-adik, tapi bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah tadi kan tentang Daud dan Yonatan. Nah Yonatan itu siapa sih adik-adik? Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Nah gimana ya cerita persahabatan mereka? Seru apa enggak ya? Terus kira-kira gimana sih? Kita langsung aja yuk dengerin Abel cerita. Nanti Abel yang akan cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Silakan Bel. Shalom teman-teman, tadi Kak Santi sudah menceritakan sedikit tentang Daud dan Yonatan. Nah setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud menjadi sangat terkenal sehingga Raja Saul memanggil Daud untuk tinggal di istananya. Disinilah awal pertemuan dan persahabatan Daud dengan Yonatan. Mereka selalu bersama dan saling mengasihi. Yonatan sangat mengasihi Daud, sampai Yonatan pernah berjanji untuk selalu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Daud dijadikan pemimpin prajurit dalam peperangan oleh Raja Saul. Daud selalu memimpin para prajurit dalam setiap peperangan dan selalu menang. Wah hebat banget Daud Bel. Jadi setiap perang pasti menang? Iya. Wah luar biasa ya, kok bisa? Apa sih rahasianya? Karena Tuhan selalu menyertai Daud. Oh gitu. Kenapa Tuhan bisa selalu menyertai Daud? Daud selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terus? Karena selalu menang, Raja Saul menjadi iri kepada Daud dan memiliki niat jahat kepada Daud. Niat jahat? Niat jahat apa Bel? Niat jahat untuk membunuh Daud.
Yonatan mengetahui niat jahat ayahnya untuk membunuh Daud. Maka Yonatan selalu menolong, melindungi, dan memperhatikan Daud. Yonatan selalu menolong Daud saat Daud mengalami kesulitan, seperti janjinya untuk selalu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Wah, hebat banget ya adik-adik ya, persahabatan antara Daud dan Yonatan. Mereka saling menjaga, saling mengasihi, saling menolong ya adik-adik ya. Itu adalah persahabatan yang sejati adik-adik. Jadi seorang sahabat itu pasti dia akan menolong, menjaga, melindungi, dan mengasihi sahabatnya. Nah adik-adik tahu nggak? Ada loh sahabat yang lebih luar biasa. Sahabat yang sangat setia. Adik-adik tahu? Iya betul. Tuhan Yesus itu sahabat kita adik-adik. Dia sahabat yang setia. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Dan Tuhan Yesus juga selalu mengasihi kita. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri adik-adik. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, Kak Santi jadi ingat nih adik-adik. Ada satu lagu judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Nah, adik-adik tahu nggak lagu ini? Abel tahu nggak lagu ini? Tahu, Kak? Tahu. Ya udah kalau gitu kita nyanyiin sedikit yuk supaya teman-teman di rumah juga ingat lagunya. Yuk 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Dah sampai situ aja adik-adik. Udah inget kan lagunya? Pasti udah ya. Nah, jadi gini adik-adik, Kak Santi ada tugas nih buat adik-adik. Supaya adik-adik selalu ingat kalau adik-adik itu punya satu orang sahabat yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Kak Santi kasih tugas, adik-adik nyanyikan lagu ini. Ya, nanti direkam gitu. Nah, nyanyinya terserah adik-adik. Boleh nyanyi sendiri, boleh berdua sama adik atau kakaknya, atau boleh juga rame-rame sama papa mamanya sekalian nyanyi bareng-bareng ya. Nanti setelah direkam, videonya dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Oh iya, Kak Santi lupa. Ayat hafalan minggu ini. Kita buka dulu yuk Alkitabnya. Nih Bel, coba buka Alkitabnya Bel. Yuk adik-adik juga ambil Alkitabnya dulu ya, terus dibuka. Dari Amsal 17 ayat 17. Yuk Kak Santi tungguin ya. Udah? Yuk kalau udah, coba dibaca sama-sama ya. Yuk Amsal 17 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah adik-adik, jadi nanti video nyanyinya itu setelah selesai nyanyi, diselesaikan maksudnya, di akhirnya itu adik-adik bacakan ayat firman Tuhan ini, ayat hafalannya ya. Nanti kalau udah dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Kak Santi tunggu ya sampai minggu depan. Nah, adik-adik, kita akhiri ibadah kita hari ini ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Yuk Bel, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan sudah mengajarkan kami mengenai sahabat Tuhan, mengenai persahabatan ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami juga tahu Tuhan kami memiliki sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang selalu menjagai dan melindungi kami, juga selalu mengasihi kami Tuhan dan selalu menyertai kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjadi sahabat yang baik bagi kami, sudah menjadi sahabat yang setia bagi kami. Kami juga mau Tuhan untuk jadi sahabat Tuhan, sahabat yang baik, sahabat yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga untuk Abel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau berkati Abel lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dah adik-adik.